Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Insya Allah berusaha untuk mengedukasi dengan sahabat-sahabat Cecep Muhammad Yasin. Ya saudaraku, hari ini saya akan membicarakan tentang sekali lagi Anies Rashid Baswedan. Kenapa hanya Anies Rashid Baswedan yang diserang? Kenapa hanya Anies Rashid Baswedan saja yang diserang? Kenapa tidak gubernur yang lain? Kenapa tidak kepala-kepala daerah yang lain? Kenapa hanya Anies Rashid Baswedan? Nah, ini saya buka bersama anak saya, dua orang anak saya yang kebetulan juga seorang advokat, seorang hukum. Saya diskusi. Maka sambil mencari-cari sebab, bukan alasan pembenar yang masuk akal, tapi mencari fakta-fakta yang berhasil kita himpun dan itu kita pikirkan bersama antara anak saya Azhar Suryansyah Mahfudin dan Ahmad Fahmi Ardiansyah. Sekarang saya sampaikan kepada jenengan semua, kenapa hanya Anies Rashid Baswedan saja yang diserang, bukan yang di lain? Dan terakhir, penyerangan itu dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Kabar indikasinya adalah Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Kalau ini terjadi, kalau ini benar-benar terjadi, ini benar-benar kejadian yang sesungguhnya tidak bisa saya bayangkan. Kenapa bisa terjadi? Beberapa teman mengatakan karena Firly Bahuri ketakutan dengan nama besar Anies Baswedan karena dia ada beberapa di sekitar bulan Mei, per Mei Juni itu nama yang bersangkutan berkibar di beberapa tempat sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ya, ini kita himpun dari diskusi-diskusi saya dapatkan sebagai berikut. Ini saya bacakan ya saudara ya. Kenapa hanya Anies Rashid Baswedan saja yang mereka serang? Menurut saya, menurut penilaian saya dan anak saya itu adalah satu, karena Anies Rashid Baswedan sosok religius, nasionalis dan dekat dengan tokoh agama. Anies Baswedan sebagai sosok yang berangkat dari dunia pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang tidak diragukan, adalah sosok pendidik yang religius yang tentu juga dekat dengan ulama. Dan yang lebih jelas lagi, Anies Rashid Baswedan juga dekat dengan semua pemuka agama. Anies Baswedan memperlakukan semua sama agama-agama yang ada di DKI Jakarta. Kedekatan Anies Rashid Baswedan dengan semua pemuka agama dapat dilihat dari salah satu pidato Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan, jika para pendiri bangsa ini merajut tenun kebangsaan dengan keberagaman, maka tugas seluruh bangsa Indonesia adalah merawat tenun kebangsaan tersebut. Ikhtiar itu berupa mempersatukan kebinekaan. Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas, tidak juga untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, melindungi setiap anak bangsa. Ini tegas dari pidato Anies Rashid Baswedan yang menunjukkan bahwa beliau, Anies Rashid Baswedan, peduli kepada seluruh agama-agama yang ada, menjaga kebersamaan, persaudaraan seluruh pemeluk agama, menjadikan semuanya saling hormat menghormati. Yang kedua, kenapa? Karena Anies Rashid Baswedan besar karena prestasi, kualitas, dan integritas. Dengan tidak bermaksud merendahkan semata, sebagai penambah wawasan dalam prediksi nama tokoh nasional, sebab dikenal, kita katakan aja Ibu Megawati dengan anaknya Puan Maharani. Ini saya katakan ya, kalaulah tidak ada terah atau darah keturunan dari Bapak Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama,
mustahil. Nama Megawati dikenal, nama Puan Maharani dikenal. Begitu juga dengan Bapak Prabowo. Mohon maaf, Bapak Prabowo masih ada sandaran. Dan itu dikenal. Satu, sebagai putranya begawan ekonomi kita, Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, mantan Menteri Keuangan di eranya Bapak Soeharto. Yang kedua, beliau dikenal juga sebagai menantunya Bapak Jenderal Besar Presiden RI yang kedua Soeharto. Dan yang ketiga, mohon maaf, beliau punya modal untuk mendirikan Partai Gerindra, sehingga mengerek nama beliau. Kita kembali mundur, itu yang menjawab. Kita maju lagi. Kita lihat Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lahir dari GMNI, dibesarkan oleh GMNI, tapi tidak seberapa moncer. Ketika dia masuk ke PDIP, Ganjar Pranowo dibesarkan oleh PDIP. Jenengan boleh berpikir apapun berbeda, silahkan. Tapi seandainya Ibu Megawati bukan putrinya Pak Soekarno, Puan Maharani bukan putrinya atau anaknya Ibu Megawati atau cucunya Pak Karno, lepas daripada itu, dan saya yakin tidak ada nama beliau berdua, kualitasnya tidak akan, mohon maaf, kualitasnya tidak akan semoncer sekarang. Karena mohon maaf, dalam tataran kualitas menurut saya cukup berat untuk mengatakan bahwa Ibu Megawati dan Puan Maharani bisa menjadi tokoh nasional kalau bukan karena nama Insinyur Soekarno. Begitu juga dengan Pak Prabowo, kalau bukan putranya begawan ekonomi Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo dan bukan menantunya Bapak Soeharto, mustahil beliau bisa moncer, dan mustahil juga beliau bisa mendirikan yang namanya Partai Gerindra. Saya rasa tidak. Saya meragukan itu. Boleh saja kan kita meragukan, saya tidak memfitnah, tapi ini bisa jadi seperti itu. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo. Coba seandainya Ganjar Pranowo tidak ada di belakangnya nama PDIP, maka insya Allah nama Ganjar Pranowo tidak akan dikenal, kecuali hanya dikenal sebagai, ya mohon maaf, aktivis atau orang politik. Lain dengan Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan sebagai tokoh nasional, bekal Anies Rashid Baswedan dikenal oleh rakyat Indonesia bukan dari nama besar kakeknya A.R. Baswedan yang juga seorang pejuang kemerdekaan RI, namun karena sosok Anies Rashid Baswedan dikenal sebagai pribadi yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang tidak diragukan dari beliau masih sekolah, masih pelajar, sampai dari beliau mewakili Indonesia di forum-forum ketika mahasiswa, dari pelajar sudah di forum internasional, setelah itu dari mahasiswa sudah juga di forum nasional, internasional, bahkan ketika sampai pada tataran rektor, beliau termasuk salah satu rektor termuda dan kualitasnya mendunia. Lebih daripada itu, jiwa kepemimpinan Anies Rashid Baswedan juga penuh dengan prestasi-prestasi dan penuh dengan jiwa tegas dan berwibawa. Yang paling pokok, sebagai seorang yang cerdas, berkualitas dan integritas, Anies Rashid Baswedan setiap kali mendapatkan masalah ataupun menerima masalah, dibully katakanlah, disakiti, atau tetap santun kepada semuanya. Kepada lawan politiknya pun tetap santun. Dalam fakta sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan hampir tidak ada marah
tidak pernah kita menemui Anies Rashid Baswedan marah ketika dirinya dibully, difitnah, katakanlah diserang oleh Giring Ganesa dan kawan-kawan dari PSI, diserang oleh Denny Sregar, diserang oleh Ade Armando, diserang oleh Eko Kuntadi, dan diserang oleh siapapun, katakanlah Rudy Kamri. Beliau tetap tersenyum. Dan hebatnya lagi, Anies Rashid Baswedan menjawab semua itu bukan dengan kembali memaki, membuli dan sebagainya, tapi diberikan oleh Anies Rashid Baswedan kerja dan bukti, kerja nyata dan bukti. Dan ini kita rasakan semuanya sampai ada, mohon maaf saya katakan saat ini nyata, Partai Nasional Demokrat Nasdem besutan daripada Bapak Surya Paloh dengan tidak ragu ketika kemarin tidak mengusung pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Nasdem ada di pihaknya Ahok, tapi apa fakta? Ketika melihat fakta tentang kualitas dan integritas Bapak Anies Baswedan, Nasdem sekarang yang terdepan, yang paling awal menyatakan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ini fakta yang tidak bisa kita anggap remeh. Partai yang dulu berseberangan, partai yang dulu mengkritik dengan pengikut-pengikutnya, nyatanya sekarang berbalik 100 derajat. Saya juga melihat ada politikus dari Partai Nasdem, Irma Suryani, enggak tahu, saya lupa ya, Ibu Irma apa ya. Tapi nyata saat ini partainya Ibu Irma itulah yang mendukung awal. Kelihatan kalau di TV itu wajahnya sangat-sangat tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Tapi fakta, ketua umumnya Bapak Surya Paloh dan seluruh pengurus Partai Nasdem memilih dan mengusung serta mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai sosok yang didukung untuk maju di pemilihan presiden 2024. Kembali, yang ketiga, kenapa Anies Rashid Baswedan saja yang hanya diserang? Karena popularitas. Karena untuk mencari popularitas. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus, beberapa kejadian. Kita tahu PSI tidak akan mungkin mengkritik Ganjar Pranowo. PSI juga tidak akan mengkritik gubernur-gubernur lainnya. Bahkan PSI tidak akan mengkritik kenaikan harga BBM yang sedemikian rupa dari pandemi dan sebagainya. PSI fokus dari lahir sampai sekarang yaitu mengkritik dan selalu memfitnah Anies Rashid Baswedan. Bahkan seorang Giring Niji, sekarang udah gak diniji lagi ya, mungkin udah dipecat apa sih, saya nggak tahu. Itu sampai turun ke lapangan, pura-pura kakinya masuk lumpur, tapi dijawab dengan fakta bahwa dalam ocehan celaan Giring, faktanya Anies Baswedan bisa membuktikan berhubungan dengan Formula E, semuanya berjalan dengan tertib, lancar, dan semuanya menjadi sorotan dunia, dan prestasi ini nyata adanya. Jadi untuk itulah maka PSI selalu mengkritik Gubernur Anies Rashid Baswedan. Kalau mengkritik yang lainnya, katakanlah mengkritik yang lainnya, mengkritik pemerintah, kebijakan pemerintah yang banyak tidak pro rakyat atau mengkritik omnibus law dan sebagainya, maka yang didapatkan oleh PSI, saya yakin dianggap biasa-biasa saja, kalah popularitas dengan yang namanya PKS, dengan yang namanya, mohon maaf aja, dengan yang namanya Partai Demokrat. Tidak ada apa-apanya, tergilas. Maka satu-satunya cara yaitu untuk menaikkan popularitasnya, sok kritis dengan selalu mengkritis hanya satu
orang di Indonesia yang dikritis oleh PSI, yaitu Anies Rashid Baswedan dalam kualitasnya sebagai tokoh politik dalam kelas nasional. Begitu juga saya yakin beberapa orang mengkritik Anies Rashid Baswedan untuk mencari nama. Saya berkeyakinan juga Ferdinand Huta Hayan juga bisa begitu untuk menaikkan, bisa jadi untuk menaikkan. Dan yang terakhir kemungkinan kenapa Bapak Firly Bahuri sampai ngotot tersangkakan, memaksa penyidiknya untuk menjadikan Anies Rashid Baswedan tersangka. Bisa jadi saudaraku. Di bulan Mei, saya lihat di bulan Mei ada berita yang memberitakan bahwa posisinya Pak Firly Bahuri adalah salah satu calon tokoh nasional yang ingin mencalonkan sebagai presiden. Bisa jadi karena untuk menaikkan popularitasnya, Bapak Firly Bahuri harus mencari figur yang bisa dipukul dan yang kalaulah sekali memukul bisa membawa namanya ke atas. Dan itu bisa jadi sekali lagi saya tidak menuduh, bisa jadi hanya satu-satunya orang yang bisa dipukul adalah Anies Rashid Baswedan. Kualitas yang bisa untuk dipukul dan menaikkan kualitas namanya adalah nama Anies Rashid Baswedan. Dan itu bisa jadi adalah bagian daripada itu. Yang kedua, takut bersaing. Kalau kita melihat apa yang diomongkan di timnya Pak Ganjar Pranowo, di timnya PDIP Mbak Puan Maharani, selalu sepertinya orang-orangnya dan basar-basarnya itu menyerangnya kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Saya berkeyakinan Bapak Anies Baswedan itu dengan kualitas dan kemampuan individunya, tanpa menggunakan embel-embel partai politik, tanpa menggunakan ada tokoh di belakangnya yang kuat yang mensuplainya, semuanya berangkat dari dirinya, maka ini ditakuti, disegani. Beda sekali dengan Mbak Puan. Kalau bukan Mbak Puan, bukan anaknya Ibu Mega dan bukan cucunya Pak Karno, saya yakin Mbak Puan tidak akan dapat kelasnya itu kelas nasional. Begitu juga dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar itu lepas dari PDIP tidak ada apa-apanya, insya Allah saya lihat begitu. Tapi lain dengan Anies Rashid Baswedan. Beliau di belakangnya tidak ada apa-apanya, hanya sekedar bahwa beliau seorang pendidik. Adapun kakeknya adalah seorang pahlawan, nyata seorang pahlawan era kemerdekaan. Jadi ketika merebut dan memperjuangkan, membela kemerdekaan, kakeknya tampil, tapi itu tidak pernah keluar muncul sedemikian rupa. Akhirnya yaitu tadi, karena karakternya, karena integritas, karena kualitas dan integritasnya yang muncul, keterkenalannya, kepopularitasannya itu adalah dari Bapak Anies Rashid Baswedan sendiri, maka mereka yang akan berseberangan dengan Bapak Anies Baswedan, dan bisa jadi Bapak Firly Bahuri juga ketakutan, sehingga satu-satunya jalan untuk membuat Anies Baswedan berhenti atau terhenti adalah menjadikannya dia adalah tersangka. Dan ini untuk bentuk daripada rasa takut bersaing. Kelima, saudaraku, kenapa Anies Baswedan saja yang diserang? Bisa jadi ini mencari uang, mencari cuan, mencari donatur. Banyak mereka yang ketakutan, yang merasa tidak nyaman adanya Anies Rashid Baswedan atas penindakannya kepada dalam keputusannya, kebijakannya menghentikan reklamasi. Maka beberapa tempat maksiat dihajar habis dan beberapa tempat yang merugikan rakyat dibabat habis. Dan Jakarta sepertinya Pak Anies Baswedan itu tidak bisa dalam arti kata di otak-atik untuk dilakukan hal-hal yang tidak baik, untuk diajak tidak baik, karena Pak Anies Baswedan punya prinsip. Sehingga ada beberapa donatur, penyumbang atau mereka yang culas-culas, oligarki yang culas itu merasa terancam, sehingga mereka yang membuli Bapak Anies Rashid Baswedan itu membuli Bapak Anies Baswedan dengan meminta
perhatian untuk menarik perhatian para pemodal-pemodal itu yang nanti kalau keberadaan Bapak Anies Baswedan jelas mengancam, maka sehingga apa yang terjadi kembali mereka ingin menarik pemodal. Bisa jadi Bapak Firly Bahuri, bisa jadi loh ya, ini Pak Ato diduga dengan bisa jadi untuk membuat kalau berita itu benar, mentersangkakan, membuat tersangka, menetapkan tersangka kepada Anies Baswedan itu akan mendatangkan mereka-mereka yang bersimpati, yang tidak suka dengan Anies Baswedan, dan itu ujung-ujungnya adalah pemodal, yang pemodal culas itu, dan bisa jadi ini bisa ditarik, katakanlah 9 naga dan sebagainya, bisa lari kepada mereka-mereka yang mencari perhatian berhubungan dengan pemodal. Ini ya saudara-saudaraku, kalau dia ingin maju pilpres, semisal saya katakan semisal seperti Bapak Firly Bahuri, untuk menarik simpati, kalau mentersangkakan Anies Baswedan, bisa jadi orang-orang yang tidak suka, yang senang dengan Bapak Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka akan mendukung Bapak Firly Bahuri karena telah berhasil mengamankan keberadaan mereka, dan itu. Dan yang keenam adalah merasa terancam ke depannya. Jujur saja ya, Anies Baswedan dengan kualitas, dengan integritasnya, dan dengan kepemimpinan saat ini yang dibuktikan di Jakarta telah menutup dengan tegas beberapa reklamasi, dan itu membuat cukong-cukong, bahkan pada satu saya melihat dengan mata kepala sendiri, boleh dibuka di YouTube, melawan yang namanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan tidak banyak komentar, dengan tidak banyak ngajak debat dan sebagainya, tutup, sehingga Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun sosok yang dikenal, katanya mohon maaf ini adalah menteri segala urusan, tidak berkutik. Seorang menteri segala urusan tidak berkutik di hadapan Anies Rashid Baswedan. Maka kalaulah Bapak Anies Rashid Baswedan ini berhasil maju sebagai calon presiden, dan nanti jadi akan banyak orang-orang yang ketakutan di belakang nanti masa depannya, keberadaannya. Jadi masa depannya di dunia politik, bahkan keberadaan dirinya terancam, mungkin juga terancam dibui. Salah satunya mungkin juga, mohon maaf saya sekali lagi, bisa jadi Bapak Firly Bahuri, bisa jadi Bapak Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang sudah jelas kualitasnya ya dalam artian kata melanggar kode etik. Kalau orang berbicara integritasnya sudah tidak ada kalau saya berbicara, karena sudah melanggar kode etik dan patut diduga oleh ICW menerima gratifikasi. Ini juga terancam nantinya, setidak-tidaknya beliau tidak akan lagi bisa berkiprah di tingkat nasional. Maka satu-satunya jalan untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan dengan memaksa, kemungkinan itu dengan memaksa, tidak menutup kemungkinan Pak Firly Bahuri memaksa penyidik untuk menetapkan tersangka dengan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Itu kira-kira saudaraku cukup jelas ya saudaraku, bahwa kenapa Bapak Anies Rashid Baswedan dalam posisi dan kedudukannya, dalam hanya beliau yang diserang. Nah, ini jawaban saya ya. Kenapa hanya Anies Rashid Baswedan saja yang mereka serang? Kenapa tidak gubernur-gubernur lain? Kenapa tidak kebijakan pemerintah? Kenapa tidak kepala-kepala daerah yang lain? Apakah kualitasnya Anies di bawahnya mereka? Nyata itu tidak ada bukti. Yang terbukti adalah satu, negara Bapak Anies Rashid Baswedan telah membuktikan banyak prestasi yang dia peroleh, dan warga Jakarta secara umum gembira, nyaman dipimpin oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa mereka tidak menyoroti tentang provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam kategori provinsi miskin? Kenapa tidak digaungkan? Kenapa mereka biarkan? Kenapa mereka tidak utik-utik tentang wadas?
Kenapa tidak mereka utik-utik tentang adanya warga Jawa Tengah Rembang yang meninggal karena menyuarakan aspirasinya di Jakarta, sampai meninggal di Jakarta dalam kasus pembangunan pabrik semen. Kenapa? Itu semua karena ya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mereka memang tidak menginginkan sosok baik, tidak menginginkan sosok berkualitas, dan tidak menginginkan sosok yang berintegritas seperti Bapak Anies Rashid Baswedan. Maka saudara-saudaraku, sebagai orang yang berpikiran dan berakal sehat, mari bersama-sama kita kawal Bapak Anies Rashid Baswedan menuju 2024 untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya yakin setelah Nasdem akan gabung Partai Demokrat, akan gabung Partai Keadilan Sejahtera, dan akan gabung Partai Persatuan Pembangunan, dan sangat mungkin Partai Amanat Nasional juga akan bergabung. Saya meyakini itu. Plus suara-suara di bawah sudah ngomong, kalau Partai Amanat Nasional, kalau Partai Persatuan Pembangunan sampai meninggalkan Anies, pendukung di bawahnya insya Allah akan beralih dukungan ke partai yang sekarang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan partai yang belum ikut kemarin seperti Partai Umat insya Allah akan bergabung juga. Banyak partai-partai lain. Testimoni beberapa saudara-saudara kita pendeta sudah menunjukkan bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan adalah milik semuanya dan maslahat untuk semuanya. Mari bersama-sama kita galang dukungan, kita fokuskan untuk mengatakan bahwa 2024 Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia. Anies Rashid Baswedan for Presiden Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan.